turja syafa'atuhu likulli hawli minal arwali mutahari bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Al-Fatihah. Iya dalam dunia Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berapa ini? Al-haditsus sabi'u. Hadis yang ke-7. An-nasihatu, nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasihatu. Agama adalah nasihat. Kulna, berkata kita, liman, untuk siapa? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah, kitabnya Allah, Rasulnya Allah, dan para pemimpin muslim semuanya. Padahal itu yang sedikit sekali. Ad-dinu nasihat. Suatu ketika nanti kalau kalian jadi presiden, ada yang jadi presiden ini? Ada ya? Suatu ketika nanti kalian ada yang jadi presiden, calon presiden, carilah nasihat dari orang agamawan yang pinter, cerdas. Sebab orang yang pinter cerdas adalah agama. Agama adalah nasihat. Jangan keliru mengambil penasihat. Penasihat harus benar-benar cerdas, benar-benar pinter. Untuk siapa nasihat itu? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimina wa ammatihim. Berarti seluruh ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini adalah agama. Kalian duduk di situ juga berdasarkan agama. Agama melarang atau agama memerintah. Jadi semua kegiatan kita sehari-hari adalah diketahui oleh agama. Kemarin saya katakan bahwa ilmu dibagi dua. Ilmu apa namanya? Ilmu ukhrawi dan ilmu duniawi. Ukhrawi atau duniawi kembali kepada Allah dan Rasulnya.
Jadi ad-din adalah semua kegiatan kita. Bal-balan termasuk agama enggak? Bal-balan termasuk agama enggak? Iya. Bal-balan termasuk agama. Kalian main-main juga termasuk agama. Kalian tinggal di pondok juga termasuk agama. Kalian nyelintut dari pelajaran juga termasuk agama. Jadi banyak sekali agama-agama yang kita abaikan kadang-kadang. Alah, bukan agama aja ini kan budaya. Budaya awalnya, tapi lama-lama menjadi agama. Perhatikan baik-baik tahlilan. Tahu tahlilan? Tahlilan asalnya adalah budaya. Lama-lama menjadi persoalan agama. 7 hari, 40 hari, 100 hari asalnya adalah budaya dan menjadi agama. Jadi hampir semuanya kegiatan kita adalah tentang agama. Tidak ada satupun dari kita yang tidak dikaitkan dengan agama. Makanya ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Nasihat paling baik adalah agama. Bal-balan agama, karena ada aturannya. Aturan menjadi baku, kemudian aturan menjadi agama. Semua menjadi agama jadinya. Ingat bahwa sistem di desa ada kelurahan. Asalnya adalah budaya dan lama-lama menjadi agama. Semua jadi agama. Hidup adalah agama. Agama itu. Kalau gitu agama itu apa sih? Apa itu agama? Way of life. Agama adalah way of life, jalan kehidupan. Way of life, jalan kehidupan. Itu agama. Oleh karena itu, yang tidak menempuh agama berarti salah. Kita bersahabat, agama. Kita berteman, agama. Kita bersaudara, agama. Jadi kalau agama satu, maka seluruh umat manusia di dunia adalah saudara. Hanya saja kadang-kadang agamanya yang beda. Ya. Jadi ad-dinu an-nasihah. Semua perilaku manusia ada agama. Budaya ada berapa unsurnya? Ada 7. Ada 7 unsur budaya. Semuanya lama-lama jadi agama itu. Bertani, ya, bertani, bercocok tanam. Asalnya biasa-biasa saja. Kemudian urut menjadi harus begitu, harus begitu, begitu. Keharusan-keharusan adalah perilaku agama. Nah, jadi semua yang kita hadapi adalah ad-din atau agama. Sekarang persoalannya begini. Ad-din dengan agama beda tak? Ada ad-din, ada al-millah. Agamanya Nabi Allah Ibrahim namanya millah, millata Ibrahim hanifa. Dipilihnya. Agama Nabi Allah Ibrahim adalah millata Ibrahim hanifa. Apa bedanya millah dan ad-din? Al-millah itu agama juga artinya apabila seseorang hamba bertuhannya dengan cara mencari. Lihat Nabi Allah Ibrahim keluar dari gua, dilihatnya ada bulan. Oh, ini Tuhan saya ini. Lama-lama bulan hilang. Bukan, sok Tuhan hilang. Matahari terbit. Oh, ini lebih besar lagi. Ini Tuhan saya barangkali. Lama-lama terbenam juga matahari. Bukan kalau gitu.
Akhirnya berdoa, ya Allah beritahu aku mana engkau. Beritahu aku tentang mana engkau itu. Akhirnya ia temukan Tuhan. Kemudian dia yakin betul bahwa itu adalah Tuhan. Berarti menyaksikan bahwa adanya Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika Tuhan tidak terbenam lagi, Tuhan tidak dapat diganggu lagi, Tuhan semuanya adalah karena Tuhan, maka Ibrahim menemukan agamanya dan ia disebut millata Ibrahim Hanifah. Ad-din tidak begitu. Ad-din datang dari Allah duluan. Allah mewahyukan kepada seorang hamba pilihannya. Siapa pilihannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pilihannya. Pada usia tertentu. Tapi dipelihara betul. Calon nabinya dipelihara betul, dari mudanya, kejujurannya, terus sampai usia 41 tahun dipelihara betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah melakukan sesuatu yang naif, sesuatu yang negatif. Itu nabi. Kemudian diberi wahyu. Diberi wahyu pun itu gemetar kan Nabi. Pulang dari Gua Hira, kemudian pulang, apa katanya? Zammiluni, 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 kemulono aku, kemulono aku, kemulono aku. Karena apa? Kedinginan kanjeng Nabi, karena takut kedinginan. Nah itu. Kemudian Aisyah, Khadijah yang mengerti tentang tanda-tanda Nabi, dia senang sekali. Nabi gemetar ketakutan, tapi Khadijah senangnya luar biasa. Dikemulilah suaminya, apa? Dihiburnya. Sudahlah sang suami, sampean kan menyukai orang-orang dhaif, orang-orang lemah, sampean kan menyukai orang-orang anak yatim, piatu. Pasti ini adalah sebuah kebaikan. Tuhan tidak akan membunuhmu ndak. Nah, akhirnya Khadijah menghibur suaminya, akhirnya suaminya tenang. Tapi suruh dekat saja, dekatlah aku Khadijah. Besok kita kemana? Akhirnya Khadijah mengatakan, kalau gitu besok kita ke tempat paman. Pamannya namanya Waraqah bin Naufal. Berarti orang yang beriman pertama kali adalah Khadijah. Nabi belum tahu kalau dirinya jadi nabi, Khadijah sudah tahu dia adalah nabi. Loh, tahu duluan. Khadijah tahu duluan dia adalah calon nabi. Dari mana tahu? Kitab Injil yang dibacakan oleh Waraqah bin Naufal. Suatu ketika akan datang seorang nabi, dan datanglah, lahirlah seorang namanya Muhammad. Begitu Khadijah mendengarkan Muhammad lahir yang sesuai dengan kata Injil Ahmad, wis ndak suami-suamian saya akan nunggu Ahmad ini aja. Jadi Khadijah itu tahu duluan yang namanya calon nabi itu Khadijah. Kalau demikian, siapa orang pertama kali Islam? Khadijah. Nabi sendiri belum sadar sebagai nabi, Khadijah sudah tahu ini calon nabi. Kenapa? Sudah 2 kali tandanya. Tandanya adalah ketika berangkat dagang. Diambilnya Muhammad, dagangkan barang saya ini. Disertai adiknya. Nanti tolong dilihat betul apa yang terjadi terhadap Muhammad ini. Ternyata Muhammad dipayani oleh awan. Awan terus mengikuti terus. Kemudian yang kedua, bayang-bayang dari pohon. Pohonnya kalau matahari dari timur, bayang-bayang mesti di arah barat. Tapi Kanjeng Nabi duduk sebelah timurnya, itu bayang-bayang muter gini ngelindungi Nabi, Nabi Muhammad. Nah itu Maisarah tahu persis, berarti ini adalah keanehan.
Ini kan bayang-bayang toh, bayangkan di sini, kalau mata di sini maka sebelah baratnya adalah bayang-bayang. Tapi kalau Nabi duduknya di sebelah timurnya pohon begini, maka bayang-bayang muter saya melindungi Kanjeng Nabi. Nah, itu aneh. Itu yang terjadi, yang diceritakan oleh adiknya Khadijah kepada Khadijah. Berarti ini calon Nabi ini, tapi belum yakin dia. Ketika dapat wahyu pertama kali, itulah yang yakin betul. Diajaknya ke Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah, itu orang ahli dalam soal Injil. Injil diterjemahkan dalam bahasa Arab. Yang menerjemahkan adalah Waraqah bin Naufal. Makanya ketika datang Khadijah dengan Nabi Muhammad, dia bilang, andaikan nanti saya masih sehat dan kau diusir dari negara ini, saya akan bela kamu pertama kali. Nabi akhirnya heran, apa akan diusir saya? Ya, diusir. Setiap orang bahwa seperti kamu ini akan diusir dari negaranya. Nah, itu Waraqah sudah tahu duluan. Rasulullah belum tahu. Saya akan diusir ya. Kapan itu? Ya mboh yang diusir. Nah, itu namanya nasihat dari awalnya. Pertama kali Kanjeng Nabi jadi Nabi, terus diakses terus oleh berita-berita. Semuanya dari detail-detailnya diberitakan. Makanya ada seorang wartawan, ya bukan wartawan tapi penulis sejarah Nabi, itu ikut perang terus, ikut perang tapi tidak pernah ikut perang, nulis saja, ditulis semuanya. Itu hebat orangnya, yang itu sebagai rujukan dari seluruh sejarah Islam di dunia. Sekarang ini menjadi rujukan sejarah Islam di dunia, yakni tulisannya Al-Waqidi tadi. Waqidi adalah menulis tentang sejarah Islam, sejarah peperangan Islam. Al-Maghazi, Maghazi adalah peperangan zaman Nabi. Ya, ad-dinu an-nasihah. Ad-din adalah nasihat. Sekarang persoalannya di Indonesia. Orang Indonesia sudah maju sebelum Arab Saudi lahirnya Kanjeng Nabi. Makanya ketika Islam datang ke Indonesia tidak diterima. Kenapa? Indonesia sudah punya kepercayaan sendiri. Bukan Hindu, bukan animisme, bukan dinamisme, tapi keyakinan bahwa ada kosong di sana. Kosong itulah yang disembah oleh orang Indonesia. Ternyata kosong ini kemudian diisi oleh Wali Songo, namanya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada 2 rumah ibadah di Indonesia. Apa namanya? Masjid, tempat sujud. Yang kedua, musola, tempat sholat podo. Musola dan masjid podo, tempat kalau masjid yang gede tempat sujud, kecil namanya musola, tempat sholat podo. Ingat baik-baik, perhatikan baik-baik. Musola selalu di depan rumah sebelah kanan. Depan rumah sebelah kanan sini. Lihatlah, perhatikan baik-baik. Musola pasti depan rumah di sebelah kanan. Itu berarti dulu orang NU. Kalau depannya ada musola, di sebelah kanan orang NU. Halamannya lebar sekali. Halamannya lebar, sebelah kanan musola, orang NU dia. Apa sebab? Dulu zaman Hindu, depan rumah sebelah kanan ini adalah kandang sapi. Apa? Kemudian oleh orang NU dirikan musola di situ, dirikan musola sambil menjaga sapi. Sambil jaga sapi. Tetapi lama-lama sapinya hilang ini. Hilang sapinya, mundur di belakang rumah, tinggallah musolanya. Sehingga di Jawa ini hampir seluruhnya sistem perkotaan sama. Sistem perkotaan di Jawa sama.
situ ada alun-alun, ada kauman, ada penjara, ada pasar. Seperti sama, tempatnya sama itu. Lihat Jombang, ada alun-alunnya, ada masjid kaumannya, ada penjaranya sebelah sini jalan, ada pasarnya. Dulu jalan tuh lewat sini, lewat semua. Tidak lewat sini, tidak. Lewat sini semua jalan. Ke timur lewat sini. Saya mesti menangi jalan lewat sini. Tengah loh, tengah. Lewat ringin contong itu jalan ke timur, bukan sebelah sana, tapi lewat ringin contong itu kalau ke timur. Jadi sistem perkotaan di Jawa sama, ada pasar, ada penjara, ada alun-alun, ada kauman, ada masjid, ada apa lagi, rumah pemerintahan, situ jadi satu. Makanya kalau kalian kenal, dari mana Mas? Dari kauman. Islam ya. Atau tanyakan, dari mana? Dari kauman. Dengan masjid apanya? Padahal kamu belum tahu masjidnya di mana, tapi dan masjid apanya? Saya baratnya masjid. Oh ya. Padahal pura-pura tahu kita. Pura-pura tapi tahu beneran toh. Nah, itu. Karena apa? Sistem yang ada di Jawa semua sama. Yakni ada kauman, ada alun-alun, ada penjara, ada rumah pemerintahan. Lihat di Jombang, di Sidoarjo, di Yogyakarta, di mana aja lah. Hanya saja cirinya begini, cirinya kalau kota yang lama mesti ruwet. Karena apa? Rumah baru jalan dibuat. Kalau kota baru ndak, jalan dulu dibuat, rumah pinggir-pinggir jalan itu. Yogyakarta, lihat, ruwet sekali. Kenapa? Dari akan kayian aja muter ngene-ngene. Kenapa? Rumah dulu dibuat, baru jalan dibuat. Itu beda dengan jalan dulu dibuat, baru rumah di pinggir-pinggirnya. Lihat Surabaya, lebih modern daripada Yogyakarta. Nah, Surabaya lebih akhir daripada Yogyakarta. Dari Mataram itu jalan dibuat dulu seret lurus sampai ke pantai, terus baru rumah. Itu budaya kita. Itu juga menjadi agama, menjadi aturan agama yang ya itu sistem pemerintahan kita, sistem budaya kita yang ada di Indonesia. Ya, ad-dinun nasihah. Agama adalah sebagai nasihat. Untuk malaikat, untuk kitab, untuk rasul, untuk para pemimpin kita, semuanya menjadi satu dalam satu sistem yang sistem perkotaan. Jadi sama, dari Jawa semua sama, dari paling ujung barat sana sampai ujung timur sama semua. Di Sumatera juga sama. Situ ada alun-alun, situ ada rumah pemerintahan, ada pasarnya, ada semua sama. Hanya sekarang mulai bias, mulai tidak ketahuan lagi batas-batasnya karena perkembangan manusia. Ya, kalau saya jelaskan lama sekali ini ad-dinun nasihah ini, kita tinggalkan. Al-haditsus samin, hadis yang ke-8. Hurmatul muslim. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini juga pendek lagi hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Fatwanya begini, semakin pendek kalimatnya semakin luas penjelasannya, semakin panjang hadisnya semakin sedikit penjelasannya.
Semakin pendek puisi itu semakin panjang penjelasannya. Semakin panjang puisi semakin sedikit penjelasannya. Itu kaidah bahasa. Ya, semakin pendek semakin panjang penjelasannya. Makanya Al-Quran hanya dirangkum dalam sebuah surat. Surat apa namanya? Al-Fatihah. Al-Fatihah kan pendek toh? Itu mencakup seluruhnya Al-Quran itu. Al-Fatihah diringkas lagi menjadi Bismillah. Bismillah diringkas lagi menjadi Banya Bismi. Banya Bismi menjadi satu rangkuman dari Al-Quran Karim. Jadi semakin pendek bahasanya, semakin luas penjelasannya. Qala umirtu, aku diperintah an uqatilan nasa, untuk membunuh manusia, hatta sehingga yashhadu an la ilaha illallah, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah, wa yuqimus sholata, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat, wa idza fa'alu, apabila mereka melakukan dzalika yang demikian, asamu minni, maka akan terlindung dariku. Apa yang terlindung? Dima'ahum, darah mereka. Darah mereka terselamatkan dari aku. Wa amalahum, harta benda mereka, illa bihaqil Islam, kecuali dengan haknya Islam, wa hisabuhum, dan perhitungannya Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kita disuruh uqatila, ini bukan berarti membunuh dalam pengertian membunuh betul, bisa menegur dengan keras. Ingat ya, nanti kalian kerja teroris, enggak. Uqatilan nasa itu tidak mesti membunuh. Dibunuh karakternya boleh jadi. Karakternya dibunuh menjadi tidak terbatas dia. Ini terbatas betul dia. Karakternya yang dibunuh, bukan manusianya. Ya. Atau dibunuh karirnya, dibunuh. Itu juga bisa terjadi. Jadi uqatilan nasa adalah pembunuhan manusia yang bukan menyawanya, tapi karirnya, karakternya, itu yang dibunuh. Terorisme dipenjarakan berarti karirnya dibunuh. Nah, berarti tidak harus dimatikan, tidak harus dibunuh, tidak harus didor, enggak. Tapi uqatilan nasa memang artinya membunuh, tapi membunuh sini bukan membunuh manusianya, tapi membunuh karakternya, membunuh prestasinya, membunuh apa lagi? Ya, bukan orangnya, ya. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga menyaksikan. Yashhadu, menyaksikan. Apakah kalian pernah menyaksikan Allah? Hah? Dengarkan yang baik. Apakah kalian pernah menyaksikan Allah? Hah? Lupa kamu, pura-pura kamu tidak tahu. Apakah kalian pernah menyaksikan Allah? Kapan? Dalam kandungan ibu kalian pernah menyaksikan Allah. Allah mendatangi Anda, kemudian alastu birabbikum, tidakkah aku Tuhanmu? Qalu, pada menjawab bayi-bayi tadi, bala syahidna, ya kami menyaksikan engkau adalah Tuhanku. Berarti kalian pernah syahidna, pernah menyaksikan Allah SWT dalam kandungan ibumu. Makanya kamu dilupakan semuanya dalam kandungan itu. Apa yang kalian lakukan dalam kandungan? Lupa toh? Tidak tahu semua sekali. Qalu bala, ya panjenengan adalah syahidna, kami Tuhan, aku syahidna, kami saksikan engkau. Nah, berarti kita pernah ketemu dengan Tuhan. Makanya di dunia harus kalian ditemukan lagi dengan penyaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat,
asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sudah seolah-olah menjadi satu, tapi juga terpisah. Muhammad adalah hambanya dan kekasihnya. Tidak sama dengan ketika Isa alaihissalam. Isa alaihissalam mengumandangkan pinter Nabi Isa ini, bisa ngobati orang sakit keras sembuh, bisa ngobati orang mati hidup kembali, dan tidak punya rumah, miskin. Ingat, Nabi Isa adalah miskin, melarat, hidupnya dari satu daerah ke daerah yang lain, nomaden. Nabi Allah Isa nomaden, tapi sakti, bisa mengobati orang yang sakit keras, bisa mengobati orang yang mati hidup kembali. Gitu akhirnya dia dianggap sebagai Tuhan dan disembahnya. Makanya kemudian Muhammad digabung jadi satu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk tidak disembah Muhammad, tapi dinabikan, kekasihnya Allah, paling dicintainya, kesalahannya dimaafkan. Apa pernah salah Nabi? Pernah salah enggak kira-kira? Nabi pernah salah enggak? Nabi pernah mencium Hajar Aswad. Watu loh. Dulu konon kabarnya putih watunya ini, putih, kemudian diciumnya oleh Nabi. Yuk, kemudian ikuti yang lain-lain. Akhirnya jadi hitam, jadi Hajar Aswad. Aswad kan hitam, dulu putih. Ini konon kabarnya dari batu surga. Batu surga yang di dunia kemudian ditempelkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian diciumi oleh orang-orang yang hatinya kosong, hatinya orang patek bersih itu, terus hitam dia, kasihan ya. Nah, itu Ka'bah kita. Apabila sudah menyatakan demikian, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata, apabila telah melakukan ini maka darahnya terlindungi, harta bendanya terlindungi, kecuali dia melanggar haknya orang Islam, maka Islam tetap akan memperhitungkannya. Itu artinya fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Ya, itu adalah hadis yang ke-8, kehormatan orang Islam. Tinggal dikit lagi nih. Al-hadithu tasik, kilatan. La taklifu illa biqadril istita'ah. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Shahrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang dilarang oleh Kanjeng Nabi maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang diperintahkan Kanjeng Nabi lakukanlah semampumu. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, kebanyakan di antara kita rusak gara-gara kasratu masailihim, banyak bertanya, wahtilafihim, banyak berbeda pendapat, ala anbiyaihim, terhadap para nabi mereka. Lihat kalimatnya, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa dilarang oleh agama Islam jauhilah.
Tapi apa yang diperintahkan lakukan semampu Anda. Wah, sebuah keringanan luar biasa. Apa yang dilarang oleh Kanjeng Nabi jauhi. Apa yang diperintahkannya lakukan semampunya. Tarawih 20 rakaat mampu enggak? Mampu ya, lakukan. 36 enggak mampu. 100 enggak mampu. 100 enggak mampu, 36 enggak mampu, 20 bekah beku. Ya. 20 pun ngomel aja. Cek suwe ini dah. Ya. Apalagi tahu tarawih ya. Siapa yang belum tarawih? Ada yang belum pernah tarawih? Belakang? Ada ya? Wah, yang belum pernah tarawih ini, tarawih 20 di pondok pisan. Terpaksa harus apa boleh buat. Tapi semampu Anda. Ingat baik-baik. Tarawihmu boleh sambil duduk. Kan sunat dia. Sholat sunat boleh sambil duduk. Tapi tidak boleh sambil tidur. Nah, sambil tidur ya. Boleh sambil duduk. Anda maunya, aduh kesel saya, duduk. Rukuk ya rukuk, sujud seperti biasa, rukuknya agak condong dikit gitu aja. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi semampu Anda. Tapi kalau larangannya sama sekali jangan kamu lakukan. Itu ciri Islam. Ma nahaitukum anhu fajtanibu, jauhi. Fama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang diperintahkan kepadamu lakukan semampu Anda. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa abtalitka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.